Hai sobat, ada jejak misteri. Di tengah jantung Eropa Timur tersembunyi sebuah kota yang telah menyaksikan kelahiran dan kejatuhan peradaban selama ribuan tahun. Kota ini lebih tua dari Roma, lebih tua dari Athena, dan bahkan lebih tua dari sebagian besar peradaban kuno yang kita kenal. Inilah peradaban Plovdiv, kota tertua di Eropa yang masih terus hidup hingga hari ini. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Plovdiv di zaman modern. Hari ini, Plovdiv adalah kota kedua terbesar di Bulgaria. Sebuah kota modern dengan jalanan yang ramai, bangunan-bangunan berarsitektur Eropa, dan kehidupan urban yang dinamis. Tapi di balik fasad modern itu, Plovdiv menyimpan rahasia masa lalu yang luar biasa. Tak seperti kota tua lainnya yang hanya menjadi reruntuhan, Plovdiv masih ditinggali oleh lebih dari 300.000 orang. Di bawah jalanan aspal tersembunyi lapisan-lapisan sejarah berusia ribuan tahun. Pertanyaan pentingnya adalah seberapa tua Plovdiv sebenarnya? Para arkeolog menemukan bahwa situs ini telah dihuni sejak sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Itu berarti lebih dari 8.000 tahun yang lalu. Ini menjadikan Plovdiv sebagai salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni tanpa henti. Bandingkan dengan Roma yang berdiri sekitar tahun 753 sebelum Masehi, atau Athena yang mulai berkembang sekitar 1400 sebelum Masehi. Plovdiv jauh lebih tua dari itu. Dari Neolitikum ke Tracia. Di masa paling awalnya Plovdiv dihuni oleh masyarakat Neolitikum. Mereka tinggal di rumah-rumah sederhana, bercocok tanam, dan memanfaatkan sungai Maritsa untuk bertahan hidup. Sekitar abad ke-2000 sebelum Masehi, wilayah ini menjadi pusat penting bagi bangsa Tracia, kelompok etnis kuno yang hidup di bagian tenggara Eropa. Tracia dikenal sebagai bangsa petarung dan seniman. Mereka membangun pemukiman, kuil, dan kuburan mewah. Plovdiv yang kala itu bernama Eumolpia menjadi salah satu kota penting bangsa Tracia. Bahkan nama ini diduga berasal dari nama raja mereka, Eumolpos. Kedatangan Alexander Agung dan Makedonia. Sekitar abad keempat sebelum Masehi, wilayah ini ditaklukkan oleh Philippus II, ayah dari Alexander Agung. Dia mengganti nama kota menjadi Philippopolis, yang artinya kota Philippus. Nama ini bahkan bertahan selama berabad-abad. Di masa ini, Plovdiv mulai mengalami pengaruh budaya Yunani yang sangat kuat. Arsitektur, gaya hidup, bahkan sistem pemerintahan pun berubah. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan budaya di kawasan Trakia. Masa kejayaan Romawi. Kejayaan terbesar Plovdiv mungkin terjadi saat Kekaisaran Romawi menguasainya. Plovdiv menjadi bagian dari provinsi Tracia dan berkembang menjadi kota penting. Romawi membangun jalan raya, jembatan sistem air, amfiteater, dan forum publik. Salah satu peninggalan terbesar dari masa ini adalah Roman Theatre of Philippopolis yang masih berdiri megah hingga hari ini. Dibangun pada abad ke-1 Masehi, teater ini bisa menampung 5.000 penonton. Invasi, keruntuhan, dan kebangkitan. Namun sejarah panjang Plovdiv tak selalu damai. Setelah Romawi melemah, kota ini berkali-kali diserang oleh bangsa Goth, Han, dan Slavia. Pada abad ke-6 Masehi, Plovdiv menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium. Namun tak lama kemudian, wilayah ini diperebutkan oleh bangsa Bulgaria yang sedang bangkit. Sepanjang abad pertengahan, Plovdiv jatuh ke tangan berbagai kekuasaan. Kekaisaran Bulgaria, Kekaisaran Latin, dari Konstantinopel, dan kembali ke Bizantium. Plovdiv di bawah kekuasaan Ottoman. Pada tahun 1364, Kekaisaran Ottoman menaklukkan Plovdiv dan menguasainya selama hampir 500 tahun. Kota ini kembali mengalami transformasi. Masjid-masjid mulai dibangun, termasuk Zumaya Mosque,
salah satu masjid tertua di Eropa yang masih berdiri. Di masa Ottoman, Plovdiv tetap menjadi pusat penting, terutama karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara Asia dan Eropa. Abad ke-19 dan kebangkitan nasional Bulgaria. Pada abad ke-19, semangat nasionalisme mulai bangkit di seluruh Eropa, termasuk di Bulgaria. Plovdiv menjadi pusat gerakan kebangkitan nasional. Sekolah-sekolah, gereja-gereja ortodoks, dan kelompok intelektual mulai aktif. Salah satu bagian kota yaitu kota tua Plovdiv yang menjadi saksi semangat zaman ini. Rumah-rumah bergaya Renaissance Bulgaria dibangun dengan arsitektur khas, jendela besar, dan ukiran kayu yang rumit. Keunikan Plovdiv. Plovdiv tidak seperti kota tua lainnya yang hanya menjadi situs arkeologi. Ia adalah kota hidup, tempat orang bekerja, tertawa, belajar, dan mencintai, seperti yang sudah terjadi selama ribuan tahun. Kota ini tidak hanya tua secara usia, tapi juga kaya secara budaya. Dari Tracia kuno, Romawi, Bizantium, Ottoman, hingga Bulgaria modern, semuanya meninggalkan jejak. Plovdiv adalah buku sejarah yang masih dibuka, dibaca, dan ditulis ulang setiap hari. Kesimpulannya, apa yang bisa kita pelajari dari Plovdiv? Nah, dari Plovdiv kita belajar bahwa sejarah bukan hanya cerita masa lalu, tapi sesuatu yang masih hidup. Kota ini mengajarkan kita pentingnya menjaga warisan, memahami akar budaya, dan merayakan keberagaman. Bahwa di balik setiap batu tua ada ribuan kisah yang menunggu untuk diceritakan. Jadi lain kali kamu berpikir tentang kota tertua di dunia, jangan hanya ingat Mesir atau Babilonia. Ingatlah Plovdiv, kota kecil di Bulgaria yang telah bertahan selama lebih dari 8.000 tahun. Nah, kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Like